disodorin, disediakan air minum aja. Tahu nggak, saking sombongnya, saya nggak minum air minum ini, saya bawa air minum saya sendiri. Cobalah, di mana etiket dia ngomong seperti itu di depan semua para jenderal, profesor, doktor. Boleh tanya alumni saya itu, yang Lemhanas angkatan ke-16. Sombongnya bukan main, ya. Tahunya beberapa kemudian ketua KPK-nya juga masuk penjara kan. Nah, yang begini-begini nih, karena wawasan kebangsaan bagi orang yang masuk KPK itu dulu harusnya, kok sekarang yang dites. Harusnya sebelum masuk KPK mereka sudah dites. Kenapa kok baru sekarang dites? Karena mungkin ya, kenapa BIN sama BAIS yang membuat tesnya? Pertanyaan saya lah sekarang, mengapa BIN? Kenapa bukan BPIP, tapi BIN sama BAIS yang membuat tesnya? Ya kita mau, karena mereka mungkin memperkirakan sudah terlalu banyak kadrun di situ. Kenapa mesti BAIS? Coba tanyalah, kenapa BIN atau BAIS? Kenapa bukan orang BPIP yang berkaitan dengan Pancasila atau dengan wawasan kebangsaan? Kenapa bukan orang Lemhanas? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Ya mungkin BIN sama BAIS sudah mendetek bahwa di situ banyak orang-orang yang memang kadrun. Ya kan kemarin kita sudah setuju ya, bahwa mereka sudah menggurita di seluruh aspek kehidupan. Dan untuk membangunkan kembali ini, ya Pancasila itu tertidur. Jadi jangan, kalau Pak Paul bilang udah mati kan, nggak tertidur Pak Paul. Ya, kalau udah mati ya nggak bisa bangkit lagi dia, matilah mujizat dikuburkan dong. Kan? Makanya kan kebangkitan kayak Tuhan Yesus. Saya kan bilang ya, lain lah kalau Tuhan Yesus, jangan disamakan gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya Pancasila itu lagi tertidur, Garudanya lagi bertapa. Pelajarilah ciri-ciri Garuda itu seperti apa. Ya itu tadi. Jadi kalau menurut saya sekarang, ini memang pertanyaan besar, karena memang konsepnya, yaitu tadi, logistik itu harus diputuskan gitu loh. Di blokade, ya, logistik itu ternyata di KPK juga banyak yang memanfaatkan logistik-logistik itu kan. Makanya kemarin kalau tidak salah terbongkar juga kan, pencuri di KPK. Nah yang begini-beginilah yang saya katakan, kalau mereka punya wawasan, kalau mereka punya Pancasila, kemarin kan sudah saya tayangkan, ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya lihat para kilapah-kilapah ini, dia itu Pancasila atau tidak? Dulu dibilangnya Pancasila itu togut. Sekarang dia bilang rebut kembali Pancasila, karena Pancasila itu ada di kitab sucinya mereka. Ya kan? Nah yang begini-begini. Nah bahkan lagi ada beberapa tokoh-tokoh mereka, wah yang Pancasila itu kami, karena ketuhanan yang Maha Esa itu cuma mereka. Yang lainnya bukan, harus diusir dari negara ini. Coba bayangkan kalimat-kalimat seperti itu, mereka mencoba membuat paradigma baru. Tapi yang nggak mungkin lah. Saya kan anggota Purnawirawan, ya, Purnawirawan Angkatan Darat. Semua perwira pensiun atau Purnawira Angkatan Darat itu masih memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit walaupun mereka sudah pensiun. Ya, mereka juga tidak setuju ini ideologi ya, yang diimport secara transnasional ke Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan ini memang penting. Bukan hanya wawasan kebangsaan sebenarnya, ada kewaspadaan nasional. Syukurlah TNI masih nasionalismenya masih tinggi, dan saya yakin masih tinggi. Makanya kami nggak pernah ribut, ya, sekolah di akademi militer, semua agama itu dipelajari. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, mau Muslim, itu dipelajari. Nah sekarang kan ada aliran kepercayaan, ya, penghayatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, mereka juga banyak mereka. Nah ini kan harus di bumi Pancasila ini mereka harus dilindungi, bukan dibasmi, tidak. Nah yang begini-begini ini, kalau saya melihat sampai ada 75 orang atau 75%. Nah ini juga belum saya cek. 75 orang. 75 orang, Jenderal. 75 orang, Jenderal. 75 orang dari berapa orang? Dari 100 berapa kalau nggak? Oke lah, itu kan harus kita lihat juga. Dari 1.300. Dari 1.000? Waduh. 1.300. Ya, tapi beginilah.
walaupun persentasenya kecil, ya, tetapi ini kan mereka ini kan anak bangsa. Bagi saya tes itu oke lah, merupakan survei ya, merupakan survei berapa anak bangsa ini yang tidak paham wawasan kebangsaan. Nah, yang begitu-begitu harusnya ditatar, di empower, diberdayakan supaya mereka paham. Kalau mereka nanti di apa makin dikucilkan, makin diapakan, ya dia menjadi musuh jadinya. Nah, itu tadi the great act of leadership is mentoring. Ya, memberdayakan mereka supaya mereka paham wawasan kebangsaan, karena saya yakin kita semua pun belum paham benar masalah wawasan kebangsaan ini. Belum paham benar. Saya juga yakin bahwa purnawirawan TNI juga tidak semua. Karena kalau kita lihat, wah, saya tadi kaget ya. Saya lihat novel, saya baru dengar TV aja tadi, baru kira-kira jam 6 itu, kira-kira. Loh, salah satu pemeriksa KPK, Novel Baswedan nggak lulus, kaget saya. Padahal dia lulusan akademi kepolisian loh. Yang diberikan, dijejelin itu, tau nggak? Masalah wawasan kebangsaan kan di akademi militer itu, di kepolisian dijejelin itu. Dari tingkat 1, tingkat 4. Sudah itu sarcat pun masih diulangi terus. Bahkan sampai ke Lemhanas, terus diulang-ulang. Kenapa? Harus berkesinambungan, karena orang bisa lupa kan. Nah, sekarang ini tinggal keputusan kita lah. Yang saya lihat begini ya, ada perkembangan yang kurang baik di negara ini. Kita mau berpedoman the rule of law yang ada di Pancasila dan rule by law yang ada di Pancasila dan di Konstitusi Undang-Undang 45, atau the rule of law khilafah, rule by law, konstitusi khilafah. Yang terjadi sekarang the law of the ruler majority. Waduh, ini demokrasi apa enggak? Nanti saya akan kupas. Prinsip-prinsip demokrasi itu apa sebenarnya sih? Coba nanti Pak Paul buka. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip ya. Namanya prinsip itu the first line. Ya. The first line. Demokrasi itu harus melindungi minoritas. Ini coba nanti saya buka. Kalau nggak tanya, belajarlah demokrasi sama gudangnya demokrasi. Tanya ke Amerika yang gudangnya demokrasi. Karena Amerika pusat kekuatannya ada di demokrasi. Jangan salah loh. Saya pernah debat di Amerika waktu saya siswa, ya setara dengan Lemhanasnya mereka lah. Para jenderal saya bilang, gara-gara Anda memaksakan visinya Bill Clinton, ya menggunakan kekuatan kalian diplomasi, senjata dan sebagainya, ya terhadap Indonesia. Indonesia hancur babak belur. Bahkan saya sampaikan pertanyaan situ kan para jenderal yang sekolah. Sekolah jenderal itu ada Pakistan, ada Singapura, ada Filipina, berbagai negara lah di sini. Saya sampaikan sama mereka, mana negara demokrasi yang ada di ASEAN country, ya atau di Asia yang sejahtera. Nah, diam semua. Saya tanya jenderal Filipina di situ, how about you? How about your country, Filipino? Pakistan, saya tanya, dengan demokrasi kalian tambah maju atau tambah tidak? Babak belur semua kan, kecuali Singapura. Saya tanya Singapura di situ, are you demokrasi country? Diam Singapura kan? Nah, kenapa? Saya bilang sama Amerika, tapi mereka fair ya, karena mimbar akademik. Coba Anda mengembangkan demokrasi. Kalau Anda mengembangkan demokrasi benar, iya. Kenapa? Karena kalian pendatang. Karena penduduk asli adalah Amerika, penduduk aslinya mereka kan ada. Indian. Saya bilang. Kalau Indonesia tidak. Sudah ada raja-raja di Indonesia sana. Jadi kerajaan-kerajaan kami sudah ada. Suku bangsa kami sudah ada. Kami bukan perantauan. Kami sudah ada di bumi Nusantara. Nah, demokrasi kami adalah demokrasi permusyawaratan dan perwakilan. Kalau kalian voting, wah mulai kaget guru-guru yang ada di California itu. Wah, saya tanya Singapura, kalian Singapura, apakah Anda negara demokrasi? Kalau saya lihat, kalian otoriter. Bahkan saya bilang, apa itu kata Lee Kuan Yew?
Saya tidak percaya demokrasi akan membuat negara saya ini sejahtera. Tapi disiplin nasional. Nah di situ. Baca aja tulisan Lee Kuan Yew itu. Lee Kuan Yew sendiri berkoak-koak seperti itu kan. Nah, ketika demokrasi Pancasila dirubah menjadi demokrasi voting, preman pun bisa menjadi penguasa di negara ini. Siapa yang banyak uang? NPWP kan? Tahu nggak kepanjangan NPWP? Nah itu. Apa itu Jenderal? Apa itu Jenderal? Nah, ya katanya kan nomor piro wani piro kan? Oh, haleluya. Haleluya. Loh, bagaimana Pak Endro? Makanya NPWP nomor piro wani piro. Lebih tepatnya, enggak supaya lebih jelas. tepatnya asal Bapak senang. Oke lah, ditambah lagi asal Bapak senang. Ya, makanya jangan heran ada yang mantan narko atau preman, bahkan dia dulu ditahan, kan belakangan aja ada hukuman mati. Dulu dia tidak dihukum mati kan, tapi dia sudah kaya raya, bisa jadi bupati karena uangnya banyak. Tapi dia punya wawasan kebangsaan nggak? Nah, makanya ketika Pak Paul atau Pak Nathanael bilang, Pak Tobing, bisa nggak Bapak memberikan pencerahan atau pembekalan? Pembekalan? Oh bisa, tentang wawasan kebangsaan saya bisa. Dan merupakan kewajiban saya karena memang saya lulusan Lemhanas. Dan perintah juga dari Pak Agung, bagaimana kita mengembangkan yang namanya wawasan Nusantara. Ya, ideologi Pancasila, ketahanan nasional. Kita kan belum selesai kuliah ini. Saya kan bilang kita proses belajar mengajar. Kalau ketahanan nasional sejatinya itu apa sih? Wawasan Nusantara sejatinya itu apa sih? Nah, wawasan Nusantara pun sudah harus dirubah namanya. Dulu wawasan Nusantara. Sekarang harus wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Kenapa? Itu tadi terjadi pergeseran terminologi. Terjadi pergeseran paradigma. Kalau kita bicara Nusantara, Nusantara kita itu sampai ke Filipina, sampai ke Singapura, bahkan sampai ke Kamboja sana. Waktu kerajaan Mojopahit. Ya, kan itu Sumpah Gajah Mada itu Nusantara itu. Baca aja. Nah yang begini-begini. Pak Jenderal. Jadi masalah ini memang saya melihat, saya prihatin ya. Itu baru KPK, ya kan, belum juga anggota DPR kalau dites mungkin sebagian besar nggak lulus. Apalagi kalau saya perlu dicoba itu. Kan dimulai dulu Pak Jenderal. Dimulai dulu KPK dulu dong, iya kan? Iya, tetapi kan pertanyaan saya, kenapa itu coba kita jawab pertanyaan, mengapa